Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita semua sudah mengetahui siapa Paulus. Awalnya dia sangat membenci pengikut Kristus. Tapi ketika Tuhan menangkap dia lalu membuka hatinya, menerima Tuhan, dan keselamatan itu terjadi. Dan dia pergi ke seluruh dunia mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita sudah dibaptis, kita sudah ditangkap oleh Allah. Dan Allah menghendaki terjadinya pertobatan dalam diri kita seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, Paulus lalu mengubah hidupnya. Paulus lalu mendengarkan sapaan Tuhan, lalu dia mengubah hidupnya dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita juga harus melakukan demikian. Setiap hari Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Setiap hari Tuhan menyapa kita melalui setiap pengalaman-pengalaman iman yang terjadi, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan. Tapi mampukah kita menangkap peristiwa iman itu, bahwa Allah senantiasa menyapa kita? Kadang kita hanya bisa mengeluh. Tapi mampukah kita menangkap peristiwa iman bahwa Allah sungguh baik? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus yang awalnya adalah seorang yang menjadi pengkhianat, artinya orang yang membunuh pengikut Kristus, tapi hidupnya sungguh luar biasa berubah. Maka siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, sejelek apapun, sekotor apapun dirimu di masa lalu, bukalah hatimu, bukalah ruang, berikan ruang bagi Allah untuk menyapa Anda. Dengarkan Dia melalui semua situasi yang terjadi. Allah sedang menyapa kita. Maka berikanlah diri kita agar kita boleh melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam bacaan Injil pada hari ini, dikatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada Anda dan saya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah belas kasih dan kerahiman Allah. Itu tugas panggilan kita. Pertama-tama lakukan dalam keluargamu. Tunjukkan Kristus yang hidup bagi istri, suami, anak-anak, dan orang tuamu.
Kemudian tunjukkan Kristus yang hidup bagi orang-orang yang Anda layani di sekitar Anda. Dan Tuhan Allah senantiasa menyertai engkau dalam setiap peristiwa hidupmu. Dikatakan tadi sangat jelas, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memegang ular. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaannya kenapa? Karena Allah senantiasa menyertai tugas perutusan kita. Sadari itu. Sebagai suami, sebagai istri, lakukan yang terbaik sebagai orang tua. Sebagai anak-anak, lakukan yang terbaik sebagai seorang anak. Saya dan teman-teman sebagai biarawan-biarawati, kami juga akan melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan hidup kami masing-masing. Mari Tuhan memakai kita. Kita lakukan pertobatan seperti yang dilakukan Paulus, agar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Anda tahu siapa Paulus, tapi Paulus sungguh luar biasa. Dia menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita semua. Lakukan kebaikan, maka berkat melimpah dalam kehidupanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas mujizat-mujizat yang terjadi. Atas sapaan sentuhan-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini rindu untuk melakukan pertobatan. Dampingi mereka Tuhan. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu. Jamalah terus hati mereka Tuhan. Agar dalam situasi ini mereka tetap setia untuk memperbaharui hidup mereka. Melalui orang-orang yang menjamah, merangkul, dan mendengarkan keluh kesah hati mereka. Pakailah kami Tuhan untuk membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Berikanlah kami juga semangat untuk melakukan pertobatan dalam diri kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.